Bertemu lagi dengan saya, Suster Mian. Nah, hari ini kita memasuki minggu biasa yang kedua. Hari ini anak-anak akan Suster ajak untuk merenungkan cerita kitab suci hari ini, diambil dari Injil Yohanes. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan atau ajaran dari Injil tersebut, sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Nah, anak-anak semuanya silahkan semuanya ambil sikap yang baik, sikap untuk berdoa. Duduk tenang, tenangkan hatinya, tidak gelisah-gelisah lagi. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah berdoa, maka kita bisa melanjutkan dengan kegiatan kita berikutnya, yaitu mendengarkan Injil Tuhan, lalu mendengarkan dan mempelajari apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan untuk kita dari Injil tersebut. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di suatu hari di kota Galilea, Yesus bersama murid-muridnya menghadiri sebuah pernikahan. Yesus datang dengan murid dan ibunya, Maria. Mereka menikmati pesta pernikahan itu dengan makanan, minuman, dan berbincang-bincang. Kemudian, di tengah perkawinan tersebut, seorang pelayan datang, mendatangi Maria. Pelayan tersebut mengatakan bahwa anggur di pesta ini habis.
Kemudian tergeraklah hati Maria untuk meminta tolong kepada putranya Yesus. Kemudian Maria mendatangi Yesus dan mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur, kata Maria. Lalu jawab Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus kemudian berkata kepada pelayan-pelayan di pesta pernikahan itu. Maria mengatakan, "Perbuatlah seperti apa yang dikatakannya kepadamu." Lalu pelayan itu melakukan perintah seperti yang dikatakan Yesus, yaitu Yesus meminta agar beberapa tempayan dipersiapkan dan Yesus mengatakan isilah tempayan tersebut dengan air. Lalu pelayan tersebut menyiapkan beberapa tempayan yang telah berisi air dan menyampaikannya kepada Yesus. Setelah itu Yesus mendekati beberapa tempayan tersebut. Yesus berdoa dan memohon berkat dari Bapanya untuk air-air tersebut. Setelah Yesus selesai berdoa, maka terjadilah mukjizat. Tempayan yang berisi air tadi berubah menjadi tempayan yang berisi air anggur. Setelah itu Yesus berkata kepada pelayan tersebut, "Berikanlah anggur tersebut kepada pemimpin pesta ini dan kepada para tamu undangan." Lalu pelayan itu melakukan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Ia memberikan anggur tersebut kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta datang dan mencoba minuman anggur tersebut. Kemudian saat pemimpin pesta mencoba anggur tersebut, ia memuji dan memanggil mempelai laki-laki. Di saat itulah pemimpin pesta memuji kepada mempelai laki-laki bahwa air anggur yang diberikannya sangatlah bagus. Tidak seperti biasanya saat orang berpesta memberikan anggur yang terbaik, kemudian yang kurang baik. Sementara pada pesta ini, mempelai memberikan anggur terbaik dan sampai habis. Tetapi para pemimpin pesta dan mempelai tidak mengetahui dari mana air anggur tersebut. Yang mengetahui hanyalah pelayan-pelayan pada pesta tersebut. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan cerita kitab suci tadi dari Injil Yohanes, pada hari ini minggu biasa kedua, kira-kira apa yang bisa kita pelajari di saat Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana? Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Yesus dan Bunda Maria untuk ke diri kita? Di sini, pada renungan ini, Suster akan membagikan 4 yang bisa kita teladani dari sikap Yesus dan Bunda Maria. Yang pertama, dari Yesus, yaitu Yesus menutupi kekurangan dari pesta pernikahan tersebut. Kekurangan apa? Anggur. Kemudian, apalagi yang bisa kita pelajari? Yesus berdoa pada Bapanya agar dapat mengubah air menjadi anggur untuk dapat dinikmati oleh seluruh undangan yang hadir di pesta pernikahan tersebut. Kemudian, dari Maria, apa yang bisa kita pelajari? Maria peduli terhadap lingkungan sekitar. Peduli bagaimana? Maria tahu bahwa anggur di pesta tersebut habis. Di mana kita tahu bahwa jika anggurnya habis di suatu pesta tentu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Dan di situ Maria peduli. Kemudian yang terakhir adalah Maria mau menolong. Dia mau menolong, tetapi Maria sadar bahwa ia tidak bisa membantu. Maka dari itu Maria menemui putranya Yesus dan meminta tolong, menyampaikan kepada Yesus bahwa anggur di pesta tersebut habis. Nah, 4 hal ini bisa kita teladani dari sikap Yesus dan Bunda Maria. Namun, aplikasinya ke diri kita apa? Apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang sekiranya
bisa anak-anak terapkan terhadap sesamanya, terhadap keluarga ataupun teman-teman. Yang pertama, tadi Yesus menutupi kekurangan dari pesta tersebut. Misalnya di kelas anak-anak sedang belajar dengan teman-temannya, ada miss-nya atau ada suster, bapak ibu guru, dan gurunya bertanya misalnya kepada temannya. Misalnya nama temannya adalah Bron. Lalu gurunya bertanya, Bron, ini, gurunya bertanya, tetapi Bron tidak bisa menjawab. Nah, sikap kita bagaimana? Apakah kita tertawa karena dia tidak tahu menjawab pertanyaan miss atau suster? Ataukah kita mengejeknya? Atau setelah itu jam istirahat kita membicarakannya karena dia nggak tahu pelajaran yang tadi? Nah, sikap yang baik yang bisa kita teladani dari Yesus tadi adalah kita ajukan kepada miss-nya atau susternya. Suster atau miss, boleh saya bantu menjawab? Nah, seperti itu lebih baik. Jadi kita berusaha menutupi kekurangan temannya yang mungkin kurang mengerti dari pelajaran yang diberikan oleh bapak ibu guru atau miss atau suster. Begitu ya. Suster yakin pasti anak-anak bisa. Kemudian sikap yang kedua tadi, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus kan sudah raja, tetapi dia dengan rendah hati berdoa kepada Bapaknya untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk si pemilik pesta, agar tercukupi anggur di pesta tersebut. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa berdoa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau kita berdoa, memang berdoa juga untuk diri sendiri, tetapi kita juga perlu mendoakan sesama kita. Siapa sesama kita? Bisa keluarga, ayah, ibu, kakaknya, adiknya, bahkan gurunya pun perlu didoakan. Miss-nya, susternya, teman-temannya, atau kalau menonton berita ada sesuatu terjadi, anak-anak bisa mendoakan apa yang terjadi di luar sana meskipun kita tidak mengenal mereka secara langsung. Itu bisa kita pelajari, kita teladani dari sikap Yesus yang tadi berdoa kepada Bapaknya untuk mengubah air menjadi anggur, tapi bukan untuknya, untuk orang yang ada di pesta tersebut. Karena kalau anggurnya tidak ada, akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi si pemilik pesta. Begitu ya. Nah, suster yakin anak-anak pasti bisa mendoakan sesama. Tidak sulit, sangat mudah untuk mendoakan sesamanya. Kemudian, apalagi yang bisa kita pelajari dari sikap Maria tadi? Maria kan tamu undangan. Seharusnya kalau tamu undangan itu biasanya menikmati apa yang disajikan aja, tidak peduli apa yang terjadi, apa yang kurang, atau ada kesalahan atau masalah di pesta itu. Seperti itu biasanya. Namun Maria, meskipun dia tamu undangan, tapi dia juga peduli, dia peka terhadap apa yang terjadi di pesta tersebut. Sehingga Maria menyadari bahwa anggur di pesta ini telah habis. Kalau habis, akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi si pemilik pesta. Nah, dari situ Maria berusaha mencari solusi, bukan menyalahkan, kenapa habis segala macam. Tidak ya, tidak membesarkan masalah, justru memikirkan bagaimana solusinya. Nah, dari situ solusi tadi ya. Dari situ apa yang bisa kita pelajari dari sikap Maria? Kalau suster misalnya seperti ini, saat jam istirahat di sekolah, biasanya kita makan ataupun minum seperti itu kan, semua teman-temannya bawa makanan dari rumah, bawa bekal, bawa minuman. Nah, saat jam istirahat, adakah anak-anak yang memperhatikan sekitarnya, memperhatikan teman-temannya? Dia tidak bawa minuman, tinggal botol minumnya. Atau dia tidak makan, dia diam-diam saja. Ternyata dia lupa, ketinggalan membawa bekal makanannya. Adakah kita sudah seperti itu? Adakah kita memperhatikan keadaan sekitar kita, atau kita hanya fokus
untuk diri kita sendiri. Oh, bel jam istirahat, ya udah makan, minum, apapun yang terjadi di sekitar, tidak peduli. Apakah kita seperti itu? Tentu harapannya tidak, karena kita berusaha meneladani apa yang dilakukan Yesus dan Maria. Jadi kalau nanti anak-anak di rumah pun bisa belajar peduli terhadap keadaan sekitar. Misal mamanya sibuk, bolehlah dibantu sedikit-sedikit sebisanya. Kalau dipanggil langsung menjawab. Atau kalau di sekolah jangan terlalu fokus pada diri sendiri, tapi juga memperhatikan teman-temannya, kira-kira temannya kenapa, jangan-jangan temannya sakit, jangan-jangan tadi waktu bermain temannya ada yang jatuh. Kalau kita peduli, maka kita akan menyadari apa yang terjadi di sekitar. Itu ya, bisa kita pelajari. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Maria? Maria, dia seorang ibu dari Yesus. Dia mau membantu bagaimana agar anggur ada di pesta tersebut. Tetapi Maria dengan rendah hati menyadari dia tidak bisa mengadakan anggur itu untuk di pesta itu. Maka bagaimana caranya? Maria mendatangi putranya Yesus dan mengatakan bahwa anggurnya habis. Artinya apa dari situ yang bisa kita pelajari? Maria dengan kerendahan hati menyadari kemampuannya dia tidak mampu. Maka dia meminta tolong kepada putranya. Dari situ apa yang bisa kita pelajari? Misalnya di sekolah, misnya atau suster atau bapak ibu guru memberikan PR untuk dikerjakan di rumah. Kemudian sesampainya di rumah, anak-anak berusaha mengerjakan PR matematika ini. Ternyata nggak bisa, susah menurut anak-anak. Susah, maka yaudah tutup bukunya, lupakan. Besok di sekolah ditanya guru, kenapa nggak kerjakan? Susah, nggak bisa. Hanya seperti itu jawabannya. Apakah itu yang harus kita teladani? Tentu tidak, kan? Yang harus kita teladani adalah menyadari bahwa oh, saya tidak bisa matematika. Saya tanya kepada yang bisa. Maka saat dikerjakan PR di rumah, kita tanya pada siapa yang bisa. Mungkin kepada kakak, abang, atau kepada ibunya atau bapaknya, tanya PR-nya, minta diajari gitu. Atau kalau di sekolah, misal di kelas, susternya atau misnya kasih latihan, disuruh menggambar sesuatu atau menghitung atau membaca atau menulis Latin, dan kita tidak bisa. Bagaimana caranya? Kita dekati teman kita tanya, bisa bantu saya menghitung ini, bisa ajari saya, atau bagaimana membaca ini, bagaimana menggambar ini. Dengan kerendahan hati kita bisa minta tolong kepada teman kita, orang yang sekiranya kita anggap pasti dia bisa membantu. Pasti dengannya kita sama-sama bisa mencari solusinya atau penyelesaiannya. Begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari Maria dan Yesus pada peristiwa pernikahan di Kana ini. Kita simpulkan dulu. Apa aja tadi yang bisa kita pelajari? Pertama, berdoa tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi sesama yang membutuhkan, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Apalagi peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi tidak fokus pada diri sendiri terus. Kemudian apalagi? Menutupi kekurangan sesama, apa yang terjadi. Kemudian apalagi? Peduli terhadap keadaan sekitar dan mau membantu. Sebenarnya banyak hal, termasuk kerendahan hati, banyak yang bisa kita teladani dari sikap Yesus dan Bunda Maria. Jadi dari Injil hari ini, saya harap kita, suster dan anak-anak sekalian ataupun keluarganya sama-sama bisa mempelajari teladan
Yesus dan Bunda Maria, agar kita pun bisa memperbarui diri kita menjadi lebih baik, agar layak menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan cerita kitab suci dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengetahui ini teladan yang harus kita lakukan dari apa yang dilakukan Maria dan Yesus. Suster harap anak-anak bisa dan suster pun akan berusaha meneladaninya. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada video ini, baiknya kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap yang baik, berdoa, tenangkan hati dan pikirannya. Kita tandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah selesai mendengarkan cerita kitab suci pada minggu ini, minggu biasa kedua. Berharap kita semua dapat bersukacita meneladani Yesus dan Bunda Maria. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.